Aduh ya Allah. Assalamualaikum. Maksudnya gimana, Kek? Mohon maaf, Mbak Mijan datang baik-baik. Tapi kamu dari sini atau dari mana? Kan dari sini. Malam ini, tim Zona Mistis mengajak kalian ke sebuah villa terbengkalai. Sungai mati yang tepat berada di belakang bangunan ini menyimpan banyak misteri. Mata batin saya langsung mendeteksi aura mistis yang mengelilingi villa ini. Konon, sebelum pemukiman dibangun, terdapat banyak makam Belanda di area ini. Keganjilan demi keganjilan saya temui sepanjang penelusuran. Jangan skip video ini hingga selesai, maka kalian akan merasakan atmosfernya. Wish, baru datang udah langsung ada yang Oh oke. Ini bangunan, ini sebuah villa yang sudah lama terbengkalai. Ada kayu-kayu bakarnya. Kita mau langsung doa di mana ya Pak ya? Nyari lokasi doa di mana ya? Mbah udah ngerasain apa Mbah di sini, Mbah? Sebenarnya banyak banget energi yang negatif di sini, banyak banget. Tapi Mbak tertarik ada satu energi yang positif. Ada yang positif? Ada, ya seperti di alam kita kan ada yang positif dan yang negatif. Kita akan cari jejaknya. Oke, siap Mbah. Ini sesuatu hal yang menarik soalnya. Biar terbuka semua. Di antara banyak energi negatif di sini, Mbak ingin mengikuti langkah kaki, tertarik di. Soalnya kalau dari mata batin Mijan Pak ya, Iya Mbah. itu rasanya seperti energi positif ini tuh rasanya seperti Bom? Bom, kamu mau ngapain Bom? Hah? Shh, shh, Bom, shh. Bom, kamu tuh mau ngapain? Hah? Si Bom mau ngapain? Kita ikutin aja dulu. Mau kemana Bom? Bom, Bom, mau kemana Bom? Ini boleh dong baterai light-nya. Bom kenapa Mbah?
Assalamualaikum. Ada yang masuk? Assalamualaikum. Oh, berdoa Mbah. Suruh berdoa. Oh, kita suruh berdoa di sini. Oh, oke. Oke Mbah. Tasbihnya Pak. Oke Mbah, maaf. Maaf. Mbak belum bisa ngomongin sosoknya seperti apa, tapi kita coba berdoa dulu di sini seperti ritual biasa kita. Siap Mbah. Mudah-mudahan karya kita diberkahi Allah, mudah-mudahan karya kita bermanfaat buat kita, buat semuanya. Amin. Dan yang pastinya buat pemilik villa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Biadillah ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatihi wa karamatihi wa mujidim syafa'ati wa ijazatihi bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bagi Pak. Siap Mbah. Aduh, kenapa? Enggak apa-apa, udah tenang aja. Tenang aja, Bom, tenang aja. Per. Mas Budi. Oke. Mas Mamat. Bom dapat nggak, Mbak? Jamal. Bom dapatnya nanti di explore tahun depan ya. Oke. Iya Latif. 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 Ini kalau menurut Mbah Mijan, Pak, Iya Mbah. ini adalah sumber air yang ditutup. Sumur. Sumur pada masanya. Oh. Oke, pantesan. Langsung ada yang menunjuk ke sini dan Mbak coba lihat dari mata batin. Ini sudah sangat lama, bahkan kejadian untuk pengurukan sumur jadi rata itu kurang lebih sekitar seratusan tahun, Pak. Ratusan tahun. Nah, biasanya kalau sumur ditutup itu pasti akan ada dampak-dampak yang lain karena apa yang disebut dengan air. Air itu adalah sumber kehidupan. Oke. Ketika tiba-tiba ditutup, kan berarti kita kehilangan satu sumber air, satu sumber kehidupan, bahasanya seperti itu. Oke, Mbak merasakan di sini kedalamannya itu sampai 5 lapis, Pak. 5 lapis. Dan yang satu lagi yang paling aneh adalah bagaimana sosok yang tadi sempat nempel ke Bom ngajak kita berdoa. Iya. 5 lapis ke dalam dari sumur ditutup itu memiliki makna agar kita selalu ingat dengan ibadah kita 5 waktu dan menjalankan ibadah kita masing-masing. Untuk wudu ya Mbah? Untuk wudu, intinya untuk wudu lah air ini. Jadi semasa dulu sumur ini aktif, biasa untuk wudu yang punya lokasi. Berarti ini yang tadi energinya positif banget Mbah? Banget, karena Mbak Mijan merasakan bahwa air yang di sini itu mengandung energi kesembuhan yang luar biasa. Oke. Ya. Oke. Mbah, kalau kayak tadi langsung disambut kayak begitu, emang udah menunggu atau gimana sih Mbah? Kadangkala ketika Mbak Mijan datang ada yang langsung kabur karena merasa dia energinya negatif dan nggak mau kebentur dengan kita. Yang kedua, kalau energi dia positif atau energi dia negatif tapi tidak mengganggu, tetap biasanya dia tidak akan pergi. Oh, gitu. Okay. Nah, sementara ini yang Mbak rasakan di sini positif. Positif. Sosoknya sebetulnya ya sosok pria, tapi memang dia menggunakan baju kayak ibadah lah gitu Pak, kayak jubah gitu. Gamis. Gamis lah kalau bahasa sekarang ya, bahasa sekarang. Kalau zaman dulu ya cuma kain aja kayak gitu tuh diikat-ikat, tapi ya kayak semacam kain untuk ibadah gitu. Dia emang sengaja tinggal di sini atau sepuh? Ini sesepuhnya, Pak. Sesepuhnya. Dan luar biasanya adalah dia menunjukkan satu tempat, kemudian dia mengajak kita berdoa. Oh iya. Nah, ini kalau boleh dibilang leluhur lah bahasanya. Leluhur. Jadi Mbah juga tadi sempat sedikit bingung, tapi ternyata oh ini adalah leluhur di tempat ini. Oke. Terus hilang gitu aja Mbah? Hilang gitu aja. Oke, siap. Mana lagi kita Mbah?
Enggak, sebentar. Ini tuh kayak kali ya? Ini kayak kali kan Pak ya? Iya. Tapi kali mati. Kali mati. Kali yang udah nggak ada airnya tuh. Coba deh. Fair. Sini Fair. Tuh Fair. Awas semut. Tuh. Ini kan aliran sungai Fair harusnya Fair. Ke sana. Coba deh lu zoom. Ya kan? Tuh. Ini harusnya aliran sungai. Tapi ini tuh di tuh. Nah, ini kan sungai harusnya. Tapi sudah nggak ada airnya. Oke. Nyambung banget. Ternyata selain kali yang ditutup, diuruk, ada juga sumur yang ditutup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya, yang Mbah lihat kali itu kan kali mati sekarang Mbah. Kali mati. Dulu gimana Mbah? Kalinya seperti apa? Mungkin gede atau di sini sih kalinya kecil Pak. kecil? Ya alirannya kecil, tapi airnya jernih banget. Jadi air yang benar-benar bersih dan nggak kotor. Lu rasakan. Dan memang banyak sekali untuk menghidupi orang yang ada di lingkungan. Oke. Ini zaman dulu gitu. Oke. Oke Mbah, siap. Cukup ya di sini ya. Mbak malah penasaran ke dalam soalnya Pak. Lanjut Mbah. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita masuknya lewat mana nih? Wah, kurang tahu Mbah. Wih, depan aja, di depan ini, aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bom, kamu nggak apa-apa ya Bom? 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 Ya. Kamu nggak apa-apa kan? Apa enggak? Lu mah nggak suka ngagetin aja Bom. Oke. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul ghaib. Ketika Mbak Mijan masuk ke ruangan ini memang benar-benar sebuah rumah, sebuah villa yang sudah dikosongkan lama hingga membuat banyaknya energi negatif yang terkumpul di sini. Mbak juga nggak tahu kenapa kok bisa banyak banget energi yang negatif. Mbah ngelihat banyak banget makhluk halus di sini, Mbak. Banyak banget Mbah. Tapi bentuknya masih samar semua. Tapi negatif. Hah? Negatif. Dominan negatif. Kalau ini yang dari depan ini ya? Oh iya depan. Mbak tuh kayak semacam, ya bukan tersihir ya Pak ya, tapi terpesona gitu, terpesona dengan energi positif dari sumber air yang bener-bener Mbak lihat itu bersih banget. Dan kalau misalnya pemilik rumah ini tahu, selain kita bersihkan, kemudian sumurnya diaktifin lagi Pak, super banget loh. Airnya tuh ada energi Positif banget. iya, Penyembuhan. buat kesehatan, buat penyembuhan. Oh. Itu kan langka, itu kan jarang banget. Harusnya jadi berkata sendiri gitu. Mbah tadi bilang 7 lapis Mbah. Maksudnya setiap lapis itu ada mata air atau gimana Mbah? 5 lapis. Oh, 5 lapis. 5 lapis itu per lapisannya memang ada aliran airnya. Oh. Gitu. Nah, itu yang menyimbolkan Ya untuk sholat 5 waktu. sholat 5 waktu. Oh. Kenapa kok ada 5 lapis di situ? Di masa lampaunya, residual energy mengatakan, menyebutkan bahwa sumur itu sering digunakan untuk berwudu. Oke. Gitu. Ini ada tangga, tapi Mbak rasanya belum pengen naik, cuma kayak semacam kenapa ya jadi kayak berasa kagum aja. Ih, masih ada ya sumur yang mengandung energi penyembuhan gitu, energi kesembuhan gitu, energi. Nggak tahu Mbah. Di apa sih ini ya? Kayak Di pojok. kayak kamar sih. Assalamualaikum kek. Assalamualaikum. Loh. Allah. Mbah, nih. Mbak dari sini tuh langsung set gitu loh. Ini. Ini itu. Maksudnya apa ya? Ya. Sosok apa lagi sih Mbah? Assalamualaikum kek. Assalamualaikum. Maksudnya gimana kek? Mohon maaf, Mbak Mijan datang baik-baik. Maksudnya apa? Mohon maaf, kek. Assalamualaikum. Kek, assalamualaikum. Maksudnya apa ya? Assalamualaikum. Kakek mau nantang saya? Iya. Oke, nggak masalah. Oke. Kenapa? Kenapa harus nantang-nantang? Kenapa harus ngajakin bertarung? Nggak kenal saya?
Oke, nggak kenal saya, bagus. Silakan, apa yang ingin kakek lakukan? Ngajak bertarung. Kalian semua istighfar, kalian semua baca selawat. Dalam hati. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Iya Hafid, iya Hafid, iya Hafid, iya Hafid, iya Hafid. Mohon maaf kek, bukan bermaksud. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Harusnya kakek nggak seperti itu sama saya. Saya setiap kali datang ke lokasi selalu baik-baik ya. Ya. Oke, saya kalau datang itu selalu baik-baik ya. Dan saya adalah orang yang selalu menghargai orang tua. Apa yang ingin kakek sampaikan sama saya? Ada yang ingin kakek sampaikan sama saya? Ada. Apa? Nanti kalau ada seorang wanita itu yang di sana, oke. Jangan disakiti. Jangan disakiti. Siap. Sempurnakan dia. Oh, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ya kak ya. Mohon maaf loh, kita jadi ada pertarungan bah, nggak biasanya seperti ini. Mohon maaf ya kak ya, kita nggak ada maksud apa-apa. Karena kakek yang lebih dulu soalnya mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Aduh. Oh. Aduh, ya Allah, lu berat amat sih. Duduk. Oke, duduk. Waduh. Sosok apa sih, Mbah? Hah? Sosok apa sih? Bom. Bisa bom, tenang bom, kuat bom. Kamu berdiri bom, bangun bom, kuat bom. Ayo bom, tenang bom, kuat bom. Nanti dulu. Bang ngerasain kayak semacam ada tarikan gitu loh dari pojokan sana, tapi nggak tahu energinya cukup panas. Apa bom? Bom aman? Aman. Oke. Diam-diam lumayan berbahaya soalnya dibikin bamnya gergetan. Sosok apa sih, Mbah? Tadi sosok kakek. Rambutnya panjang seperti Mbak Mijan, tapi warnanya sudah putih ya, karena memang sudah tua. Terus nggak pakai baju, tapi pakai semacam kain sarung tuh. Kain warnanya sarung. itu hitam. Oke. Nah, terus ada ikat, ada sabuknya juga terbuat dari kain hitam. Hah? Dan kemudian cincinnya banyak pak. Bom, nggak apa-apa ya bom ya? Iya. Oke. Itu tuh kainnya tuh jatuh tuh bom. Itu. Ambil dong. Dia itu apa? Siapa gitu maksudnya? Beliau itu salah satu dari penjaga sosok yang wanita tadi yang disebutin. Jadi Mbak Mijan kan nggak tahu ya awalnya kenapa langsung ada kayak melotot, kemudian kayak nantangin, kemudian langsung pasang kuda-kuda dan sebagainya, ngajakin bertarung. Sementara Mbak Mijan kan dari dulu nggak pernah yang namanya pengen bertarung seperti itu. Ternyata tujuannya itu pengen ngetes. Maksudnya tadi itu jawara, Mbah? Jawara pak. Oh. Walaupun sudah tua, kelihatan kekarnya, kelihatan tegapnya, pakai kain hitam, nggak pakai baju, sabuknya dari kain hitam yang diikat begitu aja Mas Budi. Nah ternyata tadi itu pengen ngetes Mbak Mijan. Seberapa kuat itu tujuannya. Maksudnya dia tuh mencari orang yang tepat untuk lagi-lagi menyempurnakannya. Ada satu sosok yang ditunjuk sama sang kakek. Oke Mbak mau ngomong satu lagi, lupa bahwa kakek ini selain tadi Mbak lihat ya, selain pakai kain hitam, rambutnya panjang gitu, apa ya, Mbak itu kayak ngeh dan nggak ngeh ya.
Tapi hidungnya itu kayak besar ya, kayak hidung-hidung orang Timur Tengah gitu, kayak gitu. Arab-Arab gitu. Tapi nggak tahu deh, warnanya tuh hitam. Ini kan wajah kan biasa saja ya. Iya. Tapi khusus bagian hidung tuh hitam. Itu karena apa, Mbak? Ciri khas dari beliaunya sih gitu kan. Dan ternyata memberikan pesan yang positif. Ya, bukan nantangin yang beneran memang negatif, tapi ini nantangin karena pengen ngetes ilmu sekalian mau berpesan. Mbak, kalau kayak gitu-gitu Mbak sendiri menanggapinya seperti apa sih, Mbak? Harus kayak bertarung juga atau gimana, Mbak? Kalau Mbak Mijan sendiri punya prinsip gak mau yang namanya bertarung seperti itu, Pak. Jadi benar-benar ya menghargai sesama ciptaan Allah kan. Iya. Satu lagi bahwa ya mau nggak mau, kalau misalnya kita dengan cara yang baik bisa, kenapa harus yang kasar? Iya. Kan gitu. Kalau Mbak sih nggak pengen seperti itu. Oke, sangat menarik. Ada pertanyaan lagi? Tapi dia itu, si kakek itu termasuk yang golongan jahil nggak? Iseng nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Karena kakek tersebut, kakek Jawara ini bukan berasal dari tempat ini. Dan beliau justru menjaga sosok yang tadi disebutkan. Makanya berpesan, kalau nanti ketemu dengan sosok wanita itu sambil menunjuk ke sana, jangan kasar, nggak tolong untuk disempurnakan. Ke sana tadi bukan sumur, Mbah? Beda lagi? Nggak tahu juga kan sana itu, di sana itu tadi sumur kan di sana kali, Pak, tadi ya. Oh, beda ya? Tuh, kalau tempat yang gini ya, kalau sebuah tempat sudah banyak banget energi negatifnya, tapi ada energi positifnya, itu kayak gini nih. Jadi ngebuat kita itu bener-bener kayak semacam bingung, kayak semacam ngeblank gitu, sedikit. Kalian semua jadi pendiam dan sebagainya gitu, nggak bener-bener aktif gitu-gitu. Iya. Oke, nggak masalah. Oke, Mbah, lanjut. Mbak sih pengen banget ya. Kalau bisa sih ya jangan Mbah yang kesana. Kalau bisa sih ya si cewek itu yang datang Mbak Mijan, nyamperin Mbak Mijan gitu loh. Tapi belum lihat ya, Mbah? Belum ngerasain, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Di lantai bawah aja udah ketemu dengan yang unik-unik, apalagi di atas, ya. Tapi alhamdulillah positif semua ya, Mbah? Masih positif. Sementara karena biasanya kalau yang negatif itu gimana, Mbak? Kalau Mbak Mijan datang kan langsung kabur duluan. Iya. Tadi Mbak sempat terpancing loh, kayak pengen duel loh, Jamal. Kayak pengen, kok nantangin baru-baru ini nih ketemu yang begini gitu kan? Orang gaib tuh nggak pakai fisik. Oh iya. Namanya perang gaib itu sama arti dengan perang batin, Mas Budi. Jadi yang bekerja adalah batinnya, bukan fisiknya. Oke, Mbak naik di lantai atas, ini adalah kamar mandi. Kalau di atas ini Mbak nggak ngerasain apapun di kamar mandi, tapi semacam energi bias dari bawah yang tadi itu langsung naik, Pak. Di sini berasa banget tuh. Di sini berasa energi bawah tadi sang kakek itu bener-bener sini nih di kamar mandi, tapi rasanya kayak di AC, Fer. Ada kipas anginnya, Fer. Biasanya kalau ada semacam pertempuran kayak gitu, Fer, itu butuh waktu sekitar 1-2 jam. 1-2 untuk jam netral kembali. Oh. Jadi kalau kalian tuh nggak akan ngerasain, tapi Mbak Mijan tuh ngerasain kayak semacam anginnya itu masih banyak banget. Di sini ada apa aja, Mbak? Kalau di kamar mandi nggak ada, tapi maaf Pak, minggir dulu, Pak. Iya, Pak. Ini apa ya hitam-hitam? Oh, nggak pergi. Oke. Kamu nggak pergi. Iya, nggak pergi. Sosok apa, Mbah? Allah Akbar. Enggak, tak pikir ini tadi boneka. Ini kecil banget soalnya segini nih. Tuh, nggak pergi dia. Ini segini dong nih. Tante terambah ke sana ya. Jangan pergi. Kita harus komunikasi. Allah Akbar. Ini. Aduh. Ini. Nah. Ini, Pak. Jadi sepaku. tingginya sebercak ini nih, Fer. Sepaku.
Nih, maksud dia nggak bisa disentuh, dia nggak mau disentuh. Tingginya tuh sebercak ini, paham kan Fer? Hah? Oke, lihat kan? Nah, kenapa bentuknya kayak Sosoknya apa? kayak janin gitu Pak? Janin? Tapi hitam, iya segini nih, tuh segitu doang tuh, muter-muter dia. Oh, ntar Mbak tungguin deh, ngilangnya kapan deh? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi Mbak pikir apa gitu, hitam-hitam boneka, tapi ternyata, oh, gaib. Ber. Pangga boleh bayangin nggak ada janin yang masih terbungkus plasma Pak? Tahu? Ya, seperti itu bentuknya persis. Oh gitu. Tapi mungkin ini sebuah pertanda atau mungkin sekedar simbol ya. Gitu. Ada lebah Mbak di atas Mbak. Iya. Oh iya Mbak, lebahnya hidup loh Mbak. Hidup Pak kalau ngentuk Mbak Mijan nih. Nah iya benjol Mbak. Benjol. Suara cicak Mbak. Hah? Suara cicak, iya. Kok nggak ngilang-ngilang? Barangkali bisa komunikasi walaupun hanya bentuk seperti ini karena gaib. Ada yang disampaikan? Oh lama banget nggak bisa hilang tuh. Tumben gitu. Kayak pergerakan itu kayak semacam pengen nyampein pesen gitu tapi nggak kedenger suaranya sama sekali. Oh. Dan nggak ada suara gitu loh, cuma lubruk. Gimana sih ya? Lunak, Fer. Bentuknya tuh lu kayak gitulah, tapi ada pergerakan gitu loh, Mas Budi. Tuh, set. Lama banget nggak hilang-hilang. Ini kalau kayak gini-gini emang dia penunggu sini atau lemparan Mbah biasanya? Mbah sih lebih condong ke ini bukan yang ada di sini dan bukan lemparan, tapi ini adalah sebuah kode. Nggak tahu nih kode apa, tapi yang jelas tuh alhamdulillah baru hilang. Kode? Nggak tahu kode apa gitu loh. Oke, nanti kita cari tahu. Kita coba pindah spot. Kalau di sini selain lebih menemukan semacam janin yang masih dalam plasma, Mbak nggak ngerasain apapun, tapi tetap bias dari energi yang di bawah tadi, bekas dari pertarungan batin masih ada. Nah kalau binatang-binatang ini pengaruhi juga nggak sih Bah? Kayak misalkan energi di lokasi, tempatnya yang nempatin binatang ini gitu-gitu. Kalau Mbak sih lebih berpikir ke positif bahwa sebenarnya kayak lebah seperti ini gitu kan, itu ya salah satu tanda bahwa memang Rubai dikosongkan pasti ditempatin oleh makhluk-makhluk lain, hewan lain. Jadi kita jangan apa-apa mistis, Nggak dikirain. Mistis. Kayak waktu itu kan ada kembang talas Mbah. Oh. Nah siapa tahu ini kalau kumbang ada apa lagi gitu. Kalau kembang talas banyak yang bilang aneh ya. Iya. Oke. Ini kamar kedua, ruangan kedua. Kok kayak buntutin? Allah Akbar nih. Nih. Di sini Pak. Ya Mbah. Dia itu sudah gak bentuk plasma lagi Pak. Tapi melingkar. Oke. Nanti kalau dia pergi Mbak gambarin lagi. Dia melingkar, masih lembek seperti itu. Tapi bentuknya tuh udah bulat Pak, kayak lingkaran. Oh, Mbak jadi penasaran nih. Coba katanya yang minta tolong, coba katanya yang mau didoain. Mungkin mau nyamperin. Masa Mbak yang harus nyamperin sih? Ini anak kecil juga Mbak? Plasma yang tadi Pak di depan itu pindah ke sini, tapi yang tadi di sana kan lonjong tuh Pak, kayak apa ya? Kayak timun suri gitu bentuknya kan. Nah ini tapi di sini tuh dia tiduran gitu, cuma bentuknya itu ngelingker, kayak lingkaran bulat, jadinya bukan lonjong. Belum hilang juga. Oke. Mbak akan tunggu hilang. Nanti Mbak akan gambarkan bentuknya seperti apa, lingkarannya seperti apa. Tapi ini jelas lagi-lagi adalah tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak pengen banget sih mereka yang datang, bukan Mbak yang datengin. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa, kita yang datang. Oke Mbak.
Tadi menunjuk ke sana itu yang Mbak Mijan bikin oke, nanti dulu deh, belum juga apa-apa sudah harus ke sana karena rumah aja belum kelar ya Pak ya. Ini dominannya tadi kan positif udah tuh Mbah. Nah ini itu ditiupin Mbah. Dan orang lucu kayak mau Mbak pegang tapi Mbah apa ya kayak geli. Itu hilang tuh, hilang. Nah nih udah hilang. Posisinya tuh pas banget di sini nih. Ini nih lingkarannya tuh begini tuh bulatnya tuh. Nah, oke, Mbak coba gambarin deh. Jadi ini tuh tadi bulatnya segini. Oke. Kemudian di sini tuh ada gambarnya. Nah, ini Pak, tuh. Nah, yang melingkar tuh ini nih. Set. Tapi kan kayak berlendir kayak gimana? Kayak jelly gitu kan. Megangnya jadi geli. Tapi sekecil itu Mbah? Sekecil ini. Janin ya? Iya kayak janin gitu. Makanya ini apa gitu nih. Tapi ini kode menurut Mbak Mijan gitu loh. Berdenyut ya Pak? Berdenyut, bergerak. Nah kalau tadi di depan sana itu kayak gini bentuknya lonjong tuh kayak gini. Tetap ada gambarnya begini tuh. Nah ini yang bergerak. Ambil Fer, gambarnya Fer. Tuh kayak gitu tuh. Kalau ini yang gini Fer, ini ngelingkar. Nah, ini tuh begini. Tuh. Nah, kalau yang tadi yang di depan itu Fer, lonjong, ini bentuknya begini. Ini jelas banget ya nih, ini. Ada dua berarti Mbak? Satu, ya, tapi pindah dari sana ke sini. Di sana lonjong, di sini ngelingkar di kayak lingkaran. Oh, bisa beda ya? Bisa, kayak lu. Tiba-tiba berubah. Gak tau kenapa ya Mbak moodnya di sini tuh kayak semacam semangat nggak semangat, bingung, ngeblank dan terpesona dengan sebuah energi yang cukup positif. Oke. Mbah, energi di sini lebih dominan gimana Mbah? Kayak kemarin kan suka ada yang amarah, kesedihan. Mbak saya dengar ada suara langkah. Kayak suara orang nyapu ya? Nyapu. Tuh. Oh iya. Astagfirullah. Yuk. Fer, cek. Assalamualaikum. Nggak ada orang Mbah. Hah? Kabarnya dulu. Dulu Fer. Langsung berhenti. Lihat. Kamu di sini dulu. Wow. Jejak, Fer. Jejak kaki, bukan orang nyapu, tapi orang jalan diseret. Gini nih. Nah, ini nih. Nah. Ngesot gitu Mbak? Enggak, bukan ngesot, gini nih, kakinya Fer. Gini nih. Nah. Persis Bang di sini, tapi jejaknya doang. Nah, barang saya itu. Oke, Fer, turun, Fer. Allah Akbar. Oh, jatuh. Sabar ya, pelan-pelan deh. Inilah salah satu pengalaman kita bahwa ketika kita ketemu dengan energi yang dominan negatif, maka isinya dari mereka itu kabur. Selain mereka yang ingin disempurnakan, yang ingin didoakan, biasanya mereka tidak mau mendekat, Pak. Kembali lagi Mbak katakan bahwa di sini Mbak Mijan tuh melihat ratusan makhluk halus. Oke, bentuknya tadi belum terlalu jelas, tapi sekarang sudah mulai banyak sekali kelihatan. Oke. Ketika disimbolkan dari salah satu bentuk tadi yang seperti janin masih dalam plasma, di sini tuh yang disebut dengan ektoplasma. Ektoplasma itu adalah jenis makhluk halus yang bentuknya belum sempurna, Met. Kalau vortex udah ada kepalanya, udah ada tangannya, udah ada tubuhnya, udah ada kakinya. Ya, tapi kalau ektoplasma, dia itu bentuknya belum utuh seperti Casper. Nah, banyak bangetnya itu bentuknya seperti itu. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang hanya asap menggumpal.
seperti ular, tapi hanya seperti ya, tapi asap gitu. Ada asap yang putih juga. Seperti itu, etoplasmanya banyak banget, tapi Mbak pastikan bahwa bukan dari tempat ini. Oh, hanya datang saja. Mereka datang aja. Biasalah, gitu. Terus tadi belum dijawab, Mbah. Tadi lebih ke seneng, marah atau oh iya, gimana? yang di atas ya. Oh, Kembali lagi Mbak Mijan itu pengennya sih mencari bukan dari sejarah bangunan ya. Iya. Kalau sejarah bangunan ini residual yang Mbak rasakan, residual energi dari villa ini sebetulnya sejuk, aman, beberapa kali ditempati, tetapi karena villa itu selalu identik dengan tempat-tempat yang tidak untuk aktivitas harian. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya memang ada yang nyewa ya paling disitulah, atau mungkin buat keluarga berlibur ya paling hanya itu. Jadi Mbak nggak ngerasain ada aktivitas yang sangat banyak dari hawa manusia, gitu. Jadi secara keseluruhan kalau di atas tadi cuma Mbak nemuin plasma tadi. Oke. Nah Mbak yang paling menarik justru pada saat Mbak Mijan kesini, dan tadi dari atas Mbak belum begitu jelas lihat, setelah Mbak kesini, jejak. Mbak coba gambarin deh jejaknya deh biar kalian jelas ya. Oke. Nih, sebenarnya ini jejak kaki sih sebenarnya. Nih di sini nih, nah tuh, ini tuh kaki tuh. Tapi langkahnya kok jauh banget. Ini dari sini satu, tuh langsung di sini. Allah Akbar. Berarti kakinya panjang banget ya. Oh iya. Nyeretnya tuh panjang banget ya. Oh dia nyeret Pak, bukan melangkah? Bukan, nyeret. Oh, ini yang... Oh, ini kaki yang kiri. Tuh, Mbak aja nggak nyampe loh. Ini kaki yang kiri. Ini kaki yang kanan. Lah, iya. Panjang banget ya. Panjang banget. Tapi kalau dari bentuk fisik yang Mbak Mijan lihat, kaki cewek. Kaki cewek, bukan kaki cowok. Kalau cowok kan tetap kelihatan kan, kaki cewek tuh. Bentuk dari kukunya aja rapi-rapi. Kode lagi. Mungkin audio akan menangkap bahwa di tengah perkotaan yang sudah sepadat ini, dan di zaman yang sudah seperti ini, modern, tapi audio kamera kita mudah-mudahan nangkep suara lolongan serigala satu kali. Oh, jauh banget ya. Astral. Oke. Baiklah, kalau seperti itu gimana ya Mbah ngungkapnya ya? Mending Mbak Mijan ini penasaran banget soalnya Pak, kok bisa panjang banget, ini nggak normal. Padahal diseret ya Mbah? Diseret. Kalau seret kan normal ya? Bentar Mbah, gini nih. Set. Enggak, soalnya ini yang kiri. No, ini di situ ada lagi tuh. Ini yang kanan nih berarti tuh. Nggak, iya. Set, berarti gini tuh, set. Di sini nih. Oke. No, di sini ada lagi. Nih. Oh, ke arah ke kamar. Set. Nah, ini nih. Oke. No, di sini ada lagi nih. Set, nih. Ini. Oke. Oh, ini ruangan. Nih. Sini ada lagi. Di sini ada lagi. Pojokan sini. Dan habis. Keluar dong. Loh, sumur yang tadi. Nah iya. Allah Akbar. Ah Mbah. Fer, kamu bisa nangkep nggak Fer? Itu Fer. Hah? Ini kan pohon rindang Fer. Apa Mbah? Sosok wanita. Sebentar. Dia tuh menghadap ke sana. Tapi nggak tahu ya, apa dia begini
atau dia begini. Coba dia nggak begini Pak, maksudnya nggak nunjukin tangan ya, tapi rambutnya segini. Oke, assalamualaikum. Ngeblar, pas, hilang. Apa Gini deh, Mbak Mijan coba astral projection kali ya. apa cewek yang tadi dibilang kaki itu, Mbak? Maybe, kayaknya iya. Tapi Mbak pengen yang lebih tuntas, kenapa ada jejak, ada aneh banget sih, gue bingung. Ya deh, astral projection deh. Oke, Mbak. Di sini aja deh, ini kamar mandi ya. Oke. Nggak di tengah, Mbak. Sini aja. Oh, sini aja. Biar deketan dengan pohon itu. Oh, Oke. Gimana nih? Hah? Berapa lama? Mas, beneran lu yang Mbak Mijan pesan Iya, sama Mbak. Mas Budi beneran ya? iya. Kalau Jamal, ya, Angga ya? Iya, Mbak. Siap. Siap. 5 menit. 5 menit kan? Iya. Maksudnya, nggak apa-apa. Mbah 15 menit pun sanggup ya. Iya. Jangan saya kerja. Tapi lebih dari 5 menit itu agak sedikit susah. Iya, Mbak. Gitu. Siap, Mbak. Udah siapin dulu kameranya? Iya, Mbak. Iya. Gara-gara Jamal, Mbak. Bisa nggak ya kalau astral projection Mbah itu pakai infrared night vision? Bisa? Bisa, Mbak. Saya ambilin lampunya ya. Iya, oke. Sama ini Mas Budi, Hah? apa tripod Tripod ya. Oh, iya. Oke. Malam ini Mang Dedenya lagi nggak enak badan. Jadi buat sobat mistis yang nonton, kok nggak ada itu sih ya? Nah, itu. Nggak tahu nih ya. Buat kalian semua, kalau Mbak udah bingung seperti itu, Mbak harus astral projection. Jadi biar jelas ini ada apa. Karena secara keseluruhan villa ini baik-baik saja. Kalau misalnya mau dibangun lagi, direnovasi lagi, mau dibagusin lagi juga biasa saja, Pak. Bagus-bagus saja, Pak. Gitu. Mungkin karena sepotong-sepotong penyampaian tadi kali, Mbak. Barangkali. Dan satu lagi bahwa di sini ada sumber air yang mengandung energi kesembuhan. Kan harusnya bagus banget. Benar. Gitu. Cuma dengan adanya dikosongkan seperti ini, makanya ya sama lah ya buat tempat itu. Dan Mbak pikir pohon-pohon yang tadi fair to fair, yang ada ceweknya itu, gini, Mbak nggak tahu karena si cewek itu ngadap ke sana ya fair ya. Tapi tangannya tuh nggak ditunjukin gitu, maksudnya nggak ditunjukin begini Pak. Apa dia lagi begini? Oke. Atau dia lagi begini? Iya. Ya kan? Atau mungkin dia lagi begini? Gitu. Atau mungkin dia lagi begini? Nggak tahu. Om, bagi Gitu Om ya. gitu ya. Iya, makan kali gitu. Karena nggak nunjukin gitu loh. Oh iya benar. Oke, kita tunggu dulu. Pelan-pelan, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus terjawab. Bah, kalau lokasi-lokasi kayak begini, sepi-sepi gini, Ya. biasanya suka ada orang-orang yang suka iseng nggak sih, Mbah? Biasanya Mbah ngerasain nggak sih ada energi kayak orang naro sajen atau apa gitu-gitu? Kalau di sini sih naruh saja sih enggak. Dan tempatnya kan juga lumayan sepi ya. Jadi kalau misalnya memang mereka pengen iseng, juga mungkin mereka ngerasain kayak belum tentu berani. Gitu. Oh gitu. Kenapa Menjan pilih kamar ini? Satu, jejak dari wanita yang langkahnya sangat panjang. Kakinya itu kan beda kan? Ada yang nyalip Mbah, sumpah Mbah. Mbah, ada yang nyalip Mbah. Belok ke sini lah. Ya, jangan di situ, jangan dekat situ. Emang lu pikir itu beneran di pohon itu, Fer? Bom. Tenang aja, Bom. Makanya jangan bengong. Kegedean sih dicolongkan. Jangan bengong. Dari mana? Nyalip Mbah. Maksudnya gimana lu? Ada yang nyalip di sini. Ya biarin. Emang kenapa? kenapa? Emang dikirain bohongan lu? Ampun deh. Rasanya di colek situ. Emang lu kira kita lagi bikin santai-santai begini, lagi bikin drama apa? Ya nggak apa-apa, Bom. Piston udah nyala? Udah, Mbak. Lighting. Oke, terus kameranya udah siap, Fer? Udah, Pak. Lu kenapa masih di sini, Bang? Enggak, Hah? mau pakai transport. Kenapa sih emangnya? Tadi gimana? Corek di sini.
Di pantat. Oh di situ di pinggang. Nyoleknya gimana? Lembut atau kasar? Kayak ditarik. Dagingmu menjamin. Iya memang ada sosok gitu tapi nggak apa-apa. Tenang aja kayak baru biasa, baru. Pakai tasbih Mbah. Iya bisa pakai tasbih. 50 langsung dipakai. 50 biji. Oke Mbah. Oke, Ferry udah siap? Udah. Boleh deh, Mbak Mijan butuh senter infrared, terus Mbak Mijan butuh HT ya? HT, oke. Sudah deh. Takutnya iya. nanti kalian Lupa. bablasan, Oke. terus Mbak udah bangun duluan, hihihi. Timer gitu Mas kan. Budi. Timer ya. Timer Mas Budi. Timer pasti. Ntar saya timernya kalau udah semuanya pergi saya timer. Ini belum tentu Mbak pakai. Jadi gimana? Ini adalah center night vision. Ini adalah HT. Jadi ini buat nemenin Mbak Mijan. Jadi bayangkan sekali lagi bahwa Mbak mau asal projection kok butuh center tuh buat gimana? Coba Mbah tes nyalain Mbah. Nggak dipakai Pak. Oh, kirain tes nyalain Cuma buat nemenin Mbak Mijan aja, masa Mbak mau ngegeblak ini Tolong liatin. Iya pakai deh. center pakai Siap. HT sih. Kadang-kadang ya. Setting dulu Mas Budi. Dah. Jadi 5 menit. Nanti kalau Bang Jam udah mulai saya start. Ingat, jangan lebih Mas Budi. Baiklah. Kemarin Jamal lebih. Gamparin semua, gamparin. Saya doang Pak Angga, kan kita semua. Bang Jamal. Bang Jamal ya? Oh, Bang Jamal. Apa Mbah? Enggak, Mbak dengar suara nangis. Enggak, ini nyaru banget dengan suara kodok, tapi ini cewek nangis. Wow. Suaranya kecil. Kalau malu halus itu suara kecil, artinya dekat. Udah buru-buru. Ayo deh. Udah, sekalian macam. Oke. Biar kita langsung kelar, ya. Oke, 5 Stopwatch. menit. Siap, 5 menit dari sekarang saya mulai. Ya, belum lah, belum. Yo, pokoknya nanti Mbak kalau udah kalian keluar, Ferry, loudspeaker-nya udah langsung. Udah Mbak. Ya udah. Pulang. Kalian tuh pada Yuk, bercanda aja. hati Mbah. Ayo. Yang terakhir. Mas. Ferry doang. Ini kan Mbak nggak bisa ngecek kameranya, Fer. Putar ya? Bukan. Lu lihat lagi dalam kondisi yang gelap gulita, Fer. Jangan ada lighting di situ. Jangan ada lighting ya. Biar coba. Nah, aman nggak, Fer? Aman banget. Oke, yaudah, go, pergi. Mbah penasaran banget soalnya apa sih, kenapa kok kayak semacam menarik Mbak Mijan ke sebuah dimensi, ke sebuah ruangan yang seharusnya bisa jadi jawaban tentang kebingungan Mbak Mijan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena karena banyaknya energi yang negatif tapi ada energi positif, jadi benar-benar kayak semacam menghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lancar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kalian kalau mau gangguan lagi dulu. Setan alas. Brengsek banget. Lu kalau nggak terima, tar dulu.
Udah 5 menit tuh. Yuk, 5 menit. Yuk. Mbah, udah 5 menit, Mbah. Matiin, Fer. Matiin. Matiin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bisa, tenang. Air, Mbah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Tadi astagfirullahaladzim. Tadi Mbak itu agak sempet sedikit gagal, Mas Budi ya, di asal processor yang pertama, Pak. Iya, Mbak. Jadi pas Mbak masuk gini, banyak banget ektoplasma. Jadi gini, ngebayangin simpelnya buat kalian ngejelasin yang paling gampang. Kalian tahu kan gelembung kayak balon tapi yang ditiup dari Sabun. air sabun tuh. Ah, tahu. Banyak banget, harus gini gitu loh, sampai bener-bener Allahu Akbar. Ngelimutin gitu? Ngelimutin itu jumlahnya tuh ratusan gitu loh, sampai astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa itu, Mbak? Ini kameranya kayaknya ngegeser deh. Masa sih, Fer? Tadi nggak kayak gini. Rubah posisi. Iya, berubah posisi. Mungkin kebentur dari energi pembian yang pas Mbah gini ya di sana gitu kan, itu pasti bisa ngegeser benda soalnya. Maksudnya gimana? Coba pasin lagi posisinya, Fer. Nah, tadi kayak gini. Terus? Cuman geser, agak ngegeser dia. Tadi nggak geser ke kanan. Ekstrim ya gesernya. Iya. Gak apa-apa, itu biasanya karena benturan dari mereka. Dan gini, kenapa Mbak Hujan bener-bener bingung di sini? Kenapa Mbak Hujan bener-bener kayak semacam ngambang ya Pak ya? Ngeblank itu karena banyak banget ternyata kayak balon sabun itu. Mama tahu, Jamal tahu kan? Mas Budi tahu kan? Tahu. Ngerti kan? Bubble. Ya bubble gitu. Tapi banyak banget, Mas, ratusan Mas di sini. Masya Allah gitu. Udah kayak koloni ektoplasma, Jamal. Gimana itu kalau kalian yang masuk tadi tuh udah nggak bisa nafas? Ya iyalah, Mbak. Aduh. Apa itu dari sosok yang nyelek bom tadi, Mbak? Gini, Mbak nemuin sesuatu hal, tapi oke, Mbak Mijan lemes
Mbak Mijan masih lemes, tapi Mbak Mijan harus semangat karena Mbak menemukan sebuah cerita yang benar-benar jadi gongnya. Cerita? Mbak nemu sebuah kisah yang wow. Oke. Walaupun Mbak masih lemes tapi masih semangat. Kalian semangat ya? Semangat, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aduh ya Allah, untung nih Banyak paku, Mbak. ya Allah, Fer nih. Tuh Fer. Tadi di kepala Mbak Mijan Pak. Nih. Paku Fer nih. Aduh ini Fer nih. Ditahan juga nggak? Aduh. Ih parah ih. Ih parah ih. Si bom-bom tuh, Mbak. Kok bombok? Aduh. PA ya? Banyak banget. Aduh. Untung lubang gak ini ya? Enggak sih. Belakangnya pas di kepala ada lagi tuh dua. Heeh. Aduh. Cerita apa, Mbak? Oke. Yang menarik tuh. Menarik. Jadi kita, Mbak jadi seger lagi nih. Tadinya ngeblank jadi seger lagi. Nggak ada sedotannya ya? Nggak ada. Ini fit itu berkali-kali ngendorse. Amin. Wih, apa tuh? Astagfirullahaladzim. Apa-apa. Oke. Atraksi, Bang. Keren loh. Oke. Fer, lu amanin lagi tripodnya, diambil Fer. Sini Mbak Mijan mau ngedongeng dulu buat kalian semua. Sebenarnya kenapa Mbak Mijan nggak terlalu harus hip hop di sini? Karena ternyata Mbak Mijan sudah diselimuti dengan aura-aura dari ektoplasma yang bentuknya seperti bubble kata Mas Budi ya, seperti balon-balon itu tuh yang banyak banget. Iya. Nah, sementara ketika Mbak Mijan masuk ke dalam proses astral projection, itu sempat sebenarnya sudah masuk, tapi buat nggak bersihin itu nggak bisa, akhirnya sampai dua kali. Gitu nanti mungkin nggak sinkron kali ya, ininya ya. Nggak sinkron stopwatch-nya ya, Stopwatch. timernya gitu, nggak apa-apa sih. Sedih tapi bikin semangat, jadi gimana ya gitu. Dan ternyata si sosok wanita itu nggak harus Mbak samperin, dia yang nyamperin Mbak Mijan. Pada saat Mbak Mijan masuk pertama kali, itu langsung ngelihat satu sosok wanita, tetapi diganjal ya Mas Budi ya, ditahan oleh banyak bubble tadi. Mbak singkirin pelan-pelan, akhirnya Mbak itu ngeliat jelas tuh, wah ada sosok wanita masih menghadap belakang Fer, dan tangannya masih nggak kelihatan, entah lagi begini atau lagi begini ya Fer ya. Nah terus pelan-pelan dia balik badan, set, tahu nggak Pak? Ternyata begini Pak. Apa tuh, Mbak? Sakit tangannya? Ya, cuma membawa sesuatu. Ngegendong bayi. Astagfirullahaladzim. Datang pelan dan langkah jejak yang tuh, suara anjing langsung pada Respon ya? reaksi ke sautan-sautan. Datang dengan cara tadi jalannya tuh panjang Pak. Nah ini jejak yang ini itu salah satu dari petunjuk bahwa dia tadi sempet datang ke sini Pak. Yang tadi kata kalian tuh dengar suara orang nyapu. Itu residual energi suara saat dia melangkah. Seperti itu. Karena memang sudah jadi sesuatu hal yang beda dunia. Kemudian datang ke Mbak Mijan dengan penuh sedih, dengan raut wajah yang sedih. Dia pakai baju putih tapi ya kayak apa ya, bukan daster ya kayak gamis, tapi gamis buat wanita gitu, apa sih namanya ya, gaun lah ya, gaun putih, gaun putih, rambutnya panjang, pucat banget, sedih banget. Dan dia, sorry ya kalau Mbak mau gambarin ya, itu netes di sini Pak. Apa yang netes? Apa Mbak? Darah. Astagfirullahaladzim. Sempat lama, ada beberapa waktu, kemudian dia
mulai ngomong dengan bahasa yang sangat kasar. Sorry, nanti boleh di-tip ya Fer ya. Bang. Bang. Kan malah soket, astagfirullahaladzim. Lu ngapain lu kalau tiba-tiba ngomong banjir bang gitu kan? Mbak tanya baik-baik. Assalamualaikum, Mbak ucapkan salam, kemudian dia hanya mengangguk. Tapi setelah sekian lama dia mulai tersenyum sambil posisi menggendong bayinya seperti ini nih. Aduh, paku lagi, Allah Akbar. Ini nih, yang gini maksudnya ya, set, gini nih. Kenceng banget kayak gini nih. Kalau yang normal kan ya biasa gini kan, itu kenceng banget. Kayak seolah-olah nggak boleh lepas. Cerita bahwa dia meninggal tenggelam di sungai, Pak. Tenggelam di sungai? Belakang ini bukan saya. Mbak nggak mau ngomong itu sih, tapi yang pasti tenggelam di sungai. Mbak, ditenggelamkan apa tenggelam? Tenggelam sendiri. Oke. Posisinya di mana, Mbak? Dia tadi tuh. Kalau posisi yang si cewek itu yang Mbak temuin ada di belakang, ntar kita ke sana. Nanti kita ke sana, lokasinya kita ke sana. Kita kelarin dulu. Nah, kemudian dia mengaku seperti itu karena ada rasa frustasi, marah, dan akhirnya dia bunuh diri, Mas Budi. Nyemplung ke sungai, Mas Budi, sambil terus memegang bayinya. Dipegang terus? Penyesalan satu-satunya yang dia katakan adalah dia telah membunuh anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Gitu loh, kan memang dipegang gitu kan sampai tenggelam ke sungai. Dan oke lah, nanti Mbak jelaskan lagi lebih detail lagi kalau kita ke lokasi tersebut gitu kan. Set, intinya adalah dia ngomong banyak hal tentang dia bener-bener kecewa dengan suaminya. Jadi Pak, dia ini ya pengantin baru lah, belum ada 5 tahun. Nah, di tahun kedua diberi momongan. Oke. Pada saat baru saja melahirkan Mas Budi, Jamal, Mamet, Ferry, Bom, tiba-tiba saja ada tragedi di rumah. Tragedi. Sang suami ternyata nidurin ibu mertua, ibunya dari si cewek ini. Astagfirullahaladzim. Itu Nauzubillah gitu ya. Nah, itu akhirnya dari situ kecewalah ini si cewek ini. Nanti kita akan cari tahu dan nanti akan Mbak sampaikan siapa namanya. Jadi kecewalah cewek ini mendapati sang suami sedang berhubungan intim dengan ibu mertua. Itu disaksikan dengan mata sendiri. Bayangin betapa kecewanya, ya kan? Nah, dari situ dia bawa bayi, dia masuk kamar lagi, dia gendong bayinya, dia jalan nggak ngerti arah dalam kondisi gelap, Pak. Sampai akhirnya gugur ke kali tadi. Ya Allah. Tapi ada satu penyesalan bahwa kenapa saya harus ikut membunuh anak saya gitu. Kan harusnya ya bunuh diri aja sendiri. Kenapa masih bawa bayinya yang nggak berdosa? Tapi emang dia bunuh diri, Mbah? Ya. Oh ya Allah. Bahasanya gini, Mbak sih nggak bisa nyambungin kalau dia bunuh diri ya gini loh Pak. Prosesnya adalah dia setelah melihat sang suami seperti itu dengan mertua, kemudian dia masuk ke kamarnya, dia ambil bayi, dia jalan dalam kondisi gelap Pak, nggak bawa apa-apa Pak. Iya. Coba gimana tuh? Dia memang terpleset nggak sengaja ke sungai. Tapi saat dia jalan dengan segala emosi, dengan segala amarah terus nggak lihat kanan kiri dalam kondisi gelap. Iya sih. Kan double jadinya kan? Ya sengaja juga, tapi jatuhnya tuh nggak sengaja. Ya, akhirnya itulah yang membuat dia agak menyesal. Ya sedih sebenarnya. Tapi gini, nanti kita tutasin lagi ceritanya, nggak masalah. Kita habis ini nanti akan ke lokasi. Yang si perempuan aja. Ya. Kemudian kan satu lagi yang menarik juga, bahwa tolong sempurnain saya. Dia minta itu Mbak? Ya, tolong sempurnain saya. Jadi gini Pak, kenapa langkahnya kok panjang ya?
Jadi pada saat kejadian itu terpeleset Mas Budi. Jadi kayak semacam merenggangkan kaki kanan dan kirinya serat gitu. Nah, kembali lagi bahwa sukma manusia yang meninggal dalam kondisi yang tidak wajar biasanya akan dikamuflase, akan diduplikat oleh jin. Nah, di situ jin biasanya menduplikat, mengkamuflase manusia dalam kondisi meninggal tidak wajar di terakhir. Endingnya ya, Pak? Ya, di posisi antara jelang ajal dan kehidupannya, tuh antara itu tuh. Mbak sih jadi semangat, Mbak jadi menemukan satu misteri di tempat ini lagi-lagi bahwa sekali lagi tidak ada hubungannya dengan rumah ini, villa ini. Nggak ada hubungannya. Nggak ada, pokoknya yang penting yang punya rumah ini, punya villa ini, bismillahirrahmanirrahim. Justru pembicaraan mau infoin yang terbaik, infoin kabar bagus bahwa ternyata tanahnya itu mengandung sumber air yang bisa untuk ngobatin orang. Malah bagus. Sayang banget kalau nggak ditempatin. Nanti kita akan bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap berbakti sosial karena tanah itu. Karena tanah itu, Fer. Oke. Jadi langsung ya setelah Mbak Mijan itu ngelihat ada jejak langkah, kemudian kita setelah projection, ya tenang, enak, awalnya langsung enak, Pak. Oke. Siap, Mbak. Kita kemana lagi, Mbak? Tanah itu menyimpan sejuta misteri dari pemiliknya, sebab pemilik tanah itu hanya berganti dari masa ke masa. Oke, Fer. Lu kenapa kakinya kayak gitu, Fer? Kram beneran? Iya. Oke. Kalau kram beneran. Ini ada di sana dia, Pak. Kamu jangan ke sana gitu. Yang bener, Fer? Iya. Kram? Itu mah kaku. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan dibuang ya, Fer? Iya. Nah, itu momen terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Udah lewat jadinya. Wih, ini ada ruangan lagi. Tapi Bah akan menunjukkan sama kalian semua kalau tempatnya si itu ada di mana. Aduh. Bom, lu tadi dicolek di bagian mana, Bom? Bom. Di ruang ini kan, Bom ya? Bom. Iya. Lo udah dicolek di mana? Di sini, Mbak. Di sini. Iya. Oh, di sini ya posisinya ya. Iya, di sini. Nah, ini nih Pak nih lokasinya. Allahu Akbar. No. Ini. Itu tuh. Dia kesini nih. Apa, Mbak? Dia Apa, lari. Mbak? Apa sih, Mbak? Awas, hati-hati nih. Banyak ilalang. Aduh. Allahu Akbar. No. Allah Akbar. Aduh. Allah. Aduh. Nggak apa sih, Mbak? Bentar. Nah, kalian di situ ya. Oke, Mbak. Di depan Mbak Mijan, sosok wanita yang tadi nemuin Mbak Mijan pada saat Mbak Astral Projection. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Nih, beliau sering di sini nih. Sosoknya sering di sini. Assalamualaikum. Mau kemana? Assalamualaikum. Mas Bud, amanin dong. Sini yuk. Nah, nanti kita ngobrol balik. Tadi kan udah ketemu ya. Iya. Oke. Siapa nih, Mbak? Siapa?
biar teman-teman Mbak Mijan tahu, boleh dong kenalin namanya. Namanya siapa? Uti. Ya? Uti. Padahal sebetulnya kalau di bahasa Jawa, Uti itu adalah panggilan akrab untuk Eyang Uti. Eyang nenek. Nenek. Oh. Kamu tadi yang dijaga sama kakek itu kan? Ya Allah, itu bayinya, Pak. Itu? Iya, bayinya. Gendong bayi, Mbah. Gendong bayi. Uti boleh ceritain kenapa Uti sering datang ke pohon ini? Tempat saya. Oh, tempat main. Tapi kamu dari sini atau dari mana? Bukan dari sini. Oke. Uti boleh ceritain apa sih sebetulnya yang terjadi? Kenapa Uti langsung megangin bayinya, nggak pernah mau ngelepasin? Kemudian tadi Uti sudah nyampein banyak hal ke Mbak Mijan, tapi Mbah juga pengen dengar langsung dari Uti biar teman-teman tuh tahu. Aku tidak mau anak ini Tidak merasakan sakit. Ya, Mbak paham sekali. Nggak, Mbak pengen coba ceritain gimana sih kejadiannya? Kenapa bisa seperti itu? Aku sakit. Sakitnya kenapa? Marah. Kecewa. Aneh Pak ya? Iya, Mbak. Pada saat Mbak Mijan tuh cerita di awal di asal projection ya, Seneng. happy, tapi pas langsung berhadapan kayak gitu tuh langsung kayak sedih, ikut sedih gitu. Benar, kamu terpleset di sungai. Iya, dan karena kamu terpleset nggak sengaja terus sambil nolongin anak, akhirnya anak juga ikut ya. Yang sabar, insya Allah nanti Mbak doakan. Kakek udah berpesan sama Mbak Mijan, nanti kalau ketemu sama Uti nggak boleh disakiti dan tolong didoakan. Insya Allah nanti Mbak Mijan sempurnakan, ya, gitu. Terus apa sih yang membuat Uti marah, membuat Uti sakit, membuat Uti kecewa itu apa? Suami saya. Ya, suami Uti ternyata Dan ibu saya. tuh Pak, suami dan ibu. Nah, itu melakukan hubungan yang nggak senonoh. Dari situ Uti kecewa, Uti sedih ya. Aduh ya Allah, kasihan banget. Tapi Uti masih marah dengan kejadian itu. Masih. Suami. Iya. Saya jahat. Jadi masih benar-benar menyimpan rasa dendam yang luar biasa. Dilihat dari mata tuh, mungkin kalau dari fisiknya bom ya, Ferry boleh di zoom. Ini tuh air mata. Tapi kalau yang Bang Jan lihat itu darah. Dan tahu bayinya tuh diem banget, anteng banget gitu. Mbak tuh jadi, enggak deh. Oke. Fer, kelihatan kan Fer? Ini kalau Mbak lihat tuh tetesan darah ini. Allahu Akbar. Iya, gitu. Oke. Ya sudah, pokoknya yang penting nanti Mbak Mijan doakan Uti nggak boleh dendam. Ketika Uti masih membawa rasa dendam, masih membawa rasa kecewa, masih membawa rasa kesedihan dan sakit hati, maka Uti akan selamanya begini. Uti mau kan disempurnakan? Iya. Oke. Ada pesan lagi yang mau disampaikan? Ingin disempurnakan. Ingin disempurnakan. Baik. Insya Allah. Uti, pergilah dengan tenang. Uti, pergilah. Jangan bawa dendam. Jangan bawa amarah. Maafkan semuanya. Maafkan. Uti pergi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa sih lu? Ya, aman. Ya sini. Alhamdulillah. 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 Ada satu pelajaran baru yang tim Tsunami Mistis temukan kali ini, bahwa kejadian yang dialami oleh Uti sebenarnya sering juga Pak dialami oleh banyak orang di luar sana. Iya Mbah. Itulah tadi bahwa kenapa seorang menantu dengan seorang mertua harus satu hati, ikhlas sama-sama untuk menerima, walaupun menantu harus dianggap seperti anak kandung, dan mertua juga harus dianggap sebagai ibu atau ayah kandung, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sementara seburuk-buruknya kita, kalau dengan mertua seperti itu kan gimana Mas Muti, coba? Fatal. Itu fatal sekali. Dan dosa yang diperbuat itu sangat-sangat lebih besar ketimbang mungkin orang itu nakal di luaran daripada harus dengan ibu mertua gitu loh. Kan ibu mertua kayak ibu kandung sendiri jatuhnya. Ya iya. Jinahnya udah keterlaluan ya Mbah. Iya. Dan satu lagi bahwa ibu mertua juga tidak boleh memberikan ruang, tidak boleh memberikan kesempatan dengan hal yang seperti itu. Jadi kalau di sini yang Mbak pikir dua-duanya salah, antara ibu mertua dengan menantu tuh sama-sama salah. Oke, baiklah, nampaknya perjalanan kita Mbak cukupkan sampai di sini. Habis ini kita akan coba pembersihan villa. Mudah-mudahan upaya kita dan Uti yang tadi sudah pergi bisa mendapatkan tempat yang tenang. Tapi Mbak Mijan jadi kayak semacam kenapa lu Bom? Hah? Kenapa lu mundur-mundur lagi Bom? Kenapa mundur-mundur lagi? Hah? Kenapa? Hah? Bentar. Ini duri. Aduh, mau tolong Mbah. Iya. Aduh ya Allah. Mbak ngeliat ada sosok hitam yang bertanduk. Nggak kerasukan tapi mencengkram pundak. Allah. Oke, ini tolong bantu. Aduh, lu bengong mulu sih Bom. Ayo. Aduh. Kalian berani sama Mbak Mijan ya? Sudah ditolongin, sudah didatangi, sudah dibantu, sudah didoain. Apa maksud kalian? Oh, langsung adem. Ketika mau diraja, udah langsung adem. Oke, yuk kita langsung ke pembersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk apa sih Mbah? Jadi kadang-kala kan kalau misalnya orang yang datang ke sebuah lokasi yang katanya angker, serem dan sebagainya, merasakan seperti kayak pundaknya kok berat gitu. Oh, kayak ada yang gendong gitu apa? Ya, Oh. itu sebetulnya kalau di dalam mitologi hantu ada yang namanya hantu punuk. Hantu punuk itu kalau di bahasa Jawa tuh ini pundak. Ya, hantu punuk itu sering sekali mencengkram orang begini kayak Bom tadi tuh. Tujuannya untuk apa? Hantu punuk tuh hobi banget di apa ya? Kalau Sunggi apa sih Mas bahasa Indonesianya? Menggendong dia. Ya, menggendong tapi yang di atas dulu Pak. Oh. Ya. Panggul. Iya, dipanggul tuh kayak gitu tuh. Senangnya gitu tuh. Jadi dia tuh sosoknya yang hitam. Sosoknya hitam, bertanduk. Tapi gini.
bodinya itu mengecil, seret gitu Pak. Oh kecil. Kecil, tapi kepalanya besar, tanduknya juga besar. Nah itu biasanya sedang mainan seperti anak kecil. Oh. Ini yang Mbak lihat, Mbak jangan lihat di sini. Oke, alhamdulillah gak apa-apa, udah gak apa-apa. Bom. Nih Mbah. Aman? Aman. Bom. Aman, Mbah. Yakin, Bom? Yakin? Aman. Oke, Saya siap. pegangin Mbah. Ya, ayo. Alhamdulillah. Oke, sobat mistis. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri sampai kapanpun. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis. Setiap tempat memiliki cerita, termasuk bangunan ini. Tuk banyu sumbring panguripan manungsa lan sapadane, ngajeni beningi banyu padha karo ngajeni ambekane dhewe. Air adalah sumber kehidupan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Menjaga kejernihan air sama arti dengan menghargai nafas kita sendiri. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.